Good morning, class. How are you today? Nice to meet you again. We will start our English lessons, and this week we will learn about simple present tense. Ya, selamat pagi semuanya. Minggu ini kita akan belajar tentang simple present tense. Perhatikan baik-baik, ya. Tetap fokus dan tetap semangat. Are you ready? Let's check it out. What is definition of simple present tense? Ya, apa arti dari simple present tense? Simple present tense is a verb tense with two main uses. When an action or event is happening right now, or when is happen regularly. So, jadi simple present tense itu adalah kata kerja yang memiliki fungsi, ada dua fungsi, yaitu yang menyatakan kegiatan atau kejadian, ya, apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang terjadi saat ini, atau yang terjadi regularly, secara berkelanjutan, ya, yang terjadi setiap hari, seperti schedule, ya, udah jadwalnya seperti itu, regularly terjadi seperti itu. Ya, so sekali lagi simple present tense itu adalah kata kerja yang memiliki dua fungsi, di mana dia digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang terjadi saat ini, atau kegiatan atau kejadian yang terjadi secara terus-menerus sesuai seperti jadwal, ya. Oke. Next. Nah, di dalam simple present tense ada dikatakan simple present express, ya. Jadi kalimat yang untuk mengekspresikan dari kalimat-kalimat itu. Ini hanya sebagai pengetahuan bahwa di dalam ekspresi ini pun ternyata kalian menggunakan simple present tense, ya. Contoh yang pertama itu adalah permanent situations. Yang kedua general truth, ya, permanent situasi yang permanen, yang selamanya gitu. General truth itu kejadian yang sebenarnya. Habitual action, kegiatan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari. Future meanings, ya. And then we have traditions, rituals, custom, and we have commands and instructions. Ya, kita mempunyai 6, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Oke? Next. Permanent situations, ya, situasi yang permanen, situasi yang menetap, ya, tidak berubah. Contoh seperti ini. We are a company's mom to the market every Sunday. Ya, jadi kita menemani ibu kita pergi ke pasar setiap hari Minggu. Itu permanent situation. Jadi situasi yang menetap, ya, setiap hari Minggu bahwa mereka menemani ibu mereka untuk berbelanja, ya. Oke, yang kedua general truth atau kebenaran pada umumnya, ya, kebenaran yang terjadi secara umum, ya. Contoh like this, the sun rises in the east. Matahari itu terbit dari sebelah timur. That's a general truth, ya, itu adalah kebenaran, ya. Kebenaran yang pada umumnya terjadi, yang nyata, fact, ya, kenyataan yang terjadi, ya. Itu contohnya. Ini menggunakan simple present tense, ya. Simple present tense itu digunakan juga untuk habitual actions, ya.
habitual, kebiasaan sehari-hari. Ya, contoh, he wake up at 5 o'clock every day. Dia bangun setiap pagi, jam 5 pagi setiap hari. Ya, dia bangun jam 5 pagi setiap hari. He wake up at 5 o'clock every day. Itu habitual action, kebiasaan ya yang dilakukan. Ya, kemudian feature meanings. Feature meanings itu lebih ke schedule, ya, jadwal. Contoh, the restaurant opens at 6 p.m. Restoran itu bukanya pada jam 6 sore. Ya, itu adalah future meanings. Jadi, suatu kegiatan yang punya schedule, sama seperti misalnya sekolah. We came at 7 o'clock every morning to school. Ya, itu future meaning. Jadi schedule yang sudah ditetapkan. Ya, itu future meaning. Next, traditions, rituals, custom. Ini adalah tradisi, acara kebudayaan ya. Contoh this one, our Independence Day is on August 17. Hari kemerdekaan bangsa kita itu diperingati pada setiap 17 Agustus. That's a tradition. Terus tradisi dan kebudayaan yang ada ya. Itu menggunakan simple present tense. Ya, kemudian commands and instructions, perintah dan instruksi. Ya, contoh sweep the floor, please. Ya, tolong sapu lantai. Itu perintah, instruksi. Open the door or close the door. Ya, stand up please. Sit down please. That's commands and instructions. Ya, jadi itu semua menggunakan simple present tense. Next, kita lihat simple present tense itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu simple present tense nominal dan simple present tense verbal. Ya. Nah, simple present tense nominal itu artinya ya kalimatnya itu tidak menggunakan verb ya, tapi dia lebih menggunakan noun. Ingat ya, noun itu apa? Person, place, or thing. Ya, nama orang, nama benda, nama animals, things, nama tempat. Ya, adjective is the word describe about noun, penjelasan yang lebih terperinci detail tentang noun tadi. Kalau adverb dia lebih describe about verb, dia lebih menjelaskan secara detail tentang verb. Ya, jadi ini di dalam simple present tense nominal dia tidak menggunakan verb, makanya ditulis non-verb. Makanya patternnya adalah subject plus to be, am, is, are. Remember ya, kita sudah belajar to be, am, is, are plus non-verb. Ya, non-verb itu dia noun, adjective, and adverb. Ya. Oke, kita lihat di sini, lihat tabel berikut ini. Lihat subjeknya she, he, it. Ini singular ya, only one ya, cuman satu ya. Lalu to be-nya pakai is ya. Kalau dia singular, maka to be-nya pakai is. Nah, kalimat positifnya patternnya gimana? Subject plus is plus noun atau adjective atau adverb. Negatifnya subject plus is not plus noun plus adjective atau adverb. Ya, interrogative is plus subject plus noun plus, or adjective or adverb plus question mark. Ya, perhatikan nanti kita akan lebih detail di dalam kalimatnya ya. Sekarang yang kedua, apabila menggunakan subjek I, maka to be-nya am. Remember that ya. I am. I selalu sama am, forever, selamanya, nggak boleh diganti. Ya, ini dua ini. Mereka berdua ya, tidak boleh diganti yang lain. I always sama am stick together, selalu bersama-sama. Oke, kalimat positif yang menggunakan I am ini adalah subject
Patternnya, formulanya, subject plus am plus noun atau adjective atau adverb. Ya, negatifnya subject plus am not. Ya, am not plus noun plus atau adjective atau adverb. Ya, the interrogative-nya am, ya, jadi pindah to be-nya jadi ke depan, ya. Am plus subject plus noun or adjective or adverb plus question mark. Ya, dan yang ketiga adalah you, they, we. Kalau subjeknya lebih dari satu atau plurals, maka to be-nya menggunakan are. Ya, nah pattern untuk membuat kalimat positifnya adalah subject plus are plus noun or adjective or adverb. Negatifnya subject plus are not plus noun or adjective or adverb. Interrogative-nya are plus subject plus noun or adjective or adverb plus question mark. Ya, ini yang perlu diingat, ya, diingat untuk membuat kalimatnya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Positive sentence. I am a doctor. Lihat ya, dia tidak menggunakan verb. Ya, dia langsung ke noun atau adjective atau ke adverb. Ya, I am a doctor. That's it. Ya, cuman itu. Saya seorang dokter. Yang kedua, Anna is at home. Anna sedang berada di rumah. Ya, very simple positifnya. Anna is at home. Yang ketiga, Max and May are at the beach. Ya, Max and May are at the beach. Ya, kenapa pakai are? Karena Max and May or they. Ya, dia lebih dari satu. Oke, very simple ya buat positive sentence. Ingat kalau simple present tense nominal dia tidak menggunakan verb, tapi dia subject plus noun plus subject plus to be plus non-verb. Dia menggunakan noun, adjective, or adverb. Ya, ini contoh positive sentence-nya. Sekarang kita lihat negative sentence-nya. I am not a doctor. Remember, ingat ya kalau negative sentence selalu ada kata not. Ya, I am not a doctor. Anna is not at home. Max and May are not at the beach. Ya, ada kata not-nya kita tambah. Ini negative sentence, ya. Oke. Next, interrogative sentence. Am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Ya, am I a doctor? Ya, jadi to be-nya berada di depan. Ya, jangan forget question mark, tanda tanyanya jangan lupa. Is Anna at home? Apakah Anna ada di rumah? Are Max and May at the beach? Apakah Max dan May ada di pantai? Ya, itu interrogatifnya. This very simple. Ya, very simple karena dia tidak menggunakan verb. Ya, oke. Kita lihat simple present tense verbal. Yang tadi nominal sekarang verbal. Kalau verbal dia menggunakan verb one. Oke, ini rumusnya, ini formulanya ya. Subject plus verb one plus object atau plus keterangan. Oke, complements biasanya plus C ya. Keterangan itu C. Oke. Kita lihat tabelnya. Oke. Subject she, he, it. Maka positif, kalimat positifnya adalah subjek, ya, she, he, it, atau plus verb one, plus s or es, plus objek, plus keterangan. Ya, jadi di sini sangat diperhatikan, oke? Karena kalian akan memilih verbnya nanti menggunakan apa? Contoh ya, kalau subjeknya itu singular, ya cuman satu, maka waktu membuat kalimat positif, kata verbnya itu ditambah akhiran s atau is.
Oke, ulangin sekali lagi ya. Kalau subjeknya singular cuman satu, maka di dalam kalimat positifnya kalian akan menggunakan subjek plus verb one. Verbnya itu ditambah dengan akhiran s atau is. Oke, ya. Nah, yang kedua, kalimat negatif. Perhatikan kalimat negatifnya. Kalau subjeknya singular, cuma satu, she, he, it, maka kalimat negatifnya adalah subject plus does not. Ya, dia akan menggunakan does not plus verb one, ya, plus objek plus keterangan, ya. Does not. Kenapa verbnya kok nggak pakai s atau is? Karena sudah dipakai di dalam kata does. Ya, jadi dia tidak menggunakan s atau is. Itu kalau negatif, ya. Perhatikan. Nah, kalau interrogatif sama does-nya jadi di depan plus subject plus verb one plus objek plus keterangan plus question mark, ya, tanda tanya, ya. Perhatikan ya. Kalau dia singular, verbnya, kata kerjanya akan ada akhiran s atau is. Yang menentukan itu adalah subjeknya. Dia singular atau plural. Oke. Nah, sekarang kalau I, you, they, we, ya, dia lebih dari satu, ya, exception I, ya, terkecuali I, ya, maka kalimat positifnya subject plus verb one plus objek plus keterangan. Kenapa dia nggak pakai s atau is? Nggak perlu lagi karena dia lebih dari satu. Ya, so negatifnya itu akan menjadi do not. Subject plus do not plus verb one plus objek plus keterangan. Ya, interrogatifnya do-nya di depan plus subjek plus verb one plus objek plus keterangan plus question mark. Ya, ini bedanya ya. Kalau dia singular maka verbnya di dalam kalimat positif verbnya pakai akhiran s atau is. Kalau dia plural tidak perlu verbnya ditambah s atau is. Ya, biarkan verbnya seperti itu aja, seperti kata aslinya, tidak perlu penambahan kalau dia plural. Nah, kalau subjeknya singular cuma satu, maka negatifnya pakai does not, interrogatifnya pakai does. Tapi kalau dia plural lebih dari satu subjeknya, maka pakai do not atau do. Ya, is that clear? Jelas? Sekarang kita lihat di dalam kalimat. Nah, sebelumnya kita ingat catatan ya. Ada catatannya, ini sudah kita bahas waktu semester 1. Kalau kata kerja berakhiran O, CH, SH, ZX, X, sama SS, tambahkan IS. Ya. Kalau akhiran dari kata kerjanya O, CH, SH, ZX, sama SS, maka tambahkan akhiran IS. Ini sudah dibahas di semester 1. Contoh go, ya, lihat kata kerjanya akhirannya O, maka dia tambah IS, goes. Catch, CH, catches. Wash, washes. Buzz, buzzes. Box, boxes. Kiss, kisses. Ya, ingat, ini hanya review ya. Kemudian kata kerja berakhiran Y didahului konsonan, maka hilangkan Y-nya, tambahkan IES. Ya, lihat carry ya, ini R-nya ini konsonan diakhiri Y, maka carries. Ya, jadi carries. Jadi diganti Y-nya dihilangkan, ditambah IES. Ya, study, studies, worry, worries, marry, marries. Ya, kemudian kata kerja berakhiran Y didahului huruf vokal.
ditambahkan S saja. Contoh play, lihat nih ada huruf vokalnya E, ya. Maka di sini Y, hanya tambahin S. Play, say, says, enjoy, enjoys, buy, buys, ya. Hanya perlu diingat lagi kembali ini sudah. Next, sekarang kita lihat positive sentence untuk simple present tense verbal. Ya, ini adalah daily activities, kegiatan sehari-hari. Contoh, Anna always wakes up at 5 a.m. Oke, Anna selalu bangun setiap jam 5 pagi. Lihat kata bukan Anna ya, Anne. Ya, Anne. In ini cuma satu ya, she ya, singular cuma satu. Maka kata kerjanya wakes ya, bangun pakai akhiran s. Oke? Karena dia cuma satu. And always wakes up at 5 a.m. Yang kedua, and takes a shower at 5 past 10 a.m. Ya, jadi N itu mandi pada pukul 5 lebih 10 menit ya. Lihat kata takes, ini a verb, pakai akhiran S di belakangnya karena N itu singular, cuman satu. Oke. N brushes her teeth at 5:20 a.m. Ya, jadi N itu menggosok giginya pada pukul 5:20 menit. Brushes. Ingat, karena dia singular, maka ditambah suffix is. Kenapa is bukan s? Karena dia akhiran kata kerjanya diakhiri dengan sh. Ya. Next, negatif. Ya, lihat. Anna does not always wake up at 5 o'clock. Anna itu nggak selalu bangun pada jam 5 pagi. Wake up. Wake-nya udah nggak perlu pakai S karena sudah dipakai oleh si does. Nih, does. Kalau dia singular cuma satu maka does not. Ya, nggak pakai wakes lagi. S-nya nggak pakai S karena sudah dipakai di kata does. Oke. Anne does not take a shower at 5:10 a.m. Ya, lihat does not take. Ya, take tanpa s karena sudah dipakai oleh the word does. Anne does not brush her teeth at 5:20 a.m. Ya, perhatikan ini ya. Ini menerapkan dari Oke, interrogatifnya. Does Anna always wake up? Ingat, karena dia pakai does, maka verbnya tidak perlu pakai s lagi. Does Anna take a shower at 5:10 a.m.? Does Anna brush her teeth at 5:20 a.m.? Ya, perhatikan kata kerjanya tidak perlu pakai s lagi karena di depannya sudah menggunakan does. Oke? Nah, perhatikan subjek more than one. Nah, itu kalau dia cuma satu. Nah, bagaimana kalau dia subjeknya more than one, lebih dari satu? Contoh, di sini kalimat positif. Ya, Nick and Lynn do homework together. Do, gak usah pakai S. Karena subjeknya Nick and Lynn. Nick and Lynn itu they, ya, more than one. Ya, they. Oke, negatifnya Nick and Lynn do not do homework together, ya. Jadi Nick dan Lynn tidak mengerjakan PR bersama-sama. Do not, ya. Interrogatif, do Nick and Lynn do homework together? Ya, do-nya pindah ke depan, ya. Ingat, ini tidak menggunakan S sama sekali, ya. Oke, kalau subjeknya more than one, lebih dari satu. Nah, sekarang homeworknya, nah ini yang perlu diingat. Find the correct verb. Ya, kalian catat di buku PR kalian ini hanya 5 soal dan pilih menggunakan verb yang benar. Go kayak seperti I go or goes to school.
Ingat, kalau dia singular maka verbnya ditambah s atau is. Tapi kalau dia plural, more than one, maka kata kerja verbnya tidak perlu ditambah s or is. Ya, oke, I'm done. Hopefully is it clear? Miss berharap semuanya jelas dan mengerti. Apabila kurang jelas dan ada pertanyaan, silakan bertanya by WhatsApp dan kirimkan homework seperti biasa paling lambat jam 5 sore besok atau hari terakhir adalah di hari Minggu. Oke guys, thank you for today. Oh ya, mau remind you, next week kita akan ada quiz ya. Ingat kita sudah belajar apa saja selama 3 minggu. Ini minggu keempat. Kita sudah belajar dan semua bahan itu akan keluar di quiz ya. Belajar aja dari pelajaran yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ini. Itu bahan quiz pertama kita untuk minggu depan. Oke, thank you for today and have a nice day. Bye.